Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Wulandari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang analisis pelanggaran Undang-Undang ITE dan perbandingan regulasi digital di berbagai negara. Nah, yang pertama di sini itu kita akan menganalisis sebuah kasus dari sebuah artikel ya, yang dimana di sini yaitu tentang kebocoran 70.000 data KTP yang bocor di internet. Nah, jadi eh, kasus kebocoran 70.000 data KTP ini merupakan pelanggaran serius terhadap keamanan informasi dan perlindungan data pribadi masyarakat, yang dimana data yang bocor ini berisi identitas penduduk yang dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Apalagi sekarang itu kan marak-maraknya pinjol ya, atau pinjaman online. Nah, di mana data masyarakat, data penduduk yang bocor ini bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online ataupun beberapa tindak kejahatan lainnya seperti penipuan, pencurian identitas maupun pembuatan akun palsu. Dan ini tentunya sangat merugikan masyarakat secara luas. Nah, menurut saya tindakan pelaku ini itu tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hak privasi masyarakat dan juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar ya, kerugian yang sangat fatal akibatnya bagi masyarakat atau bagi korban. Nah, data pribadi ini merupakan informasi yang harus dilindungi dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang sah. Ya, kemudian pelaku yang mengambil ataupun menyebarkan dan memperjualbelikan data tanpa seizin dari orang yang mempunyai KTP ini atau orang yang mempunyai data pribadi ini itu telah melakukan pelanggaran terhadap etika dan hukum yang berlaku. Nah, jadi sebagai kesimpulannya ya, kebocoran data KTP ini itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap keamanan informasi dan juga perlindungan data pribadi, sehingga tindakan pelaku tidak mungkin dan tidak akan boleh diperbenarkan baik secara hukum maupun secara etika. Jadi tidak mungkin ya, dan tidak bisa, sulit dibenarkan pelaku terhadap tindakan pelaku terhadap kebocoran data ini, apalagi sampai menyalahgunakan. Dan juga untuk di artikel ini pelakunya itu menyebarkan data dan informasinya itu di Discord, sedangkan datanya sendiri pelaku ambil itu dari platform Zendesk, atau itu kayaknya semacam platform customer service ya. Jadi untuk pihak Zendesk mungkin dia kedepannya bisa lebih bertanggung jawab terhadap data-data pengguna, karena kan dia sebagai pihak customer service ya. Tentu saja dia ini banyak mengambil data-data pribadi dari pengguna. Oke, kita lanjut, yaitu konflik Undang-Undang ITE dan kebebasan berekspresi. Nah, jadi Undang-Undang ITE ini sebenarnya dibuat untuk menjaga keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Tapi dalam kenyataannya, dalam yang kita lihat sehari-hari, kadang muncul konflik antara kepatuhan terhadap Undang-Undang ITE dan juga prinsip etika profesional. Nah, khususnya itu yang terkait dengan kebebasan berekspresi, di mana di satu sisi profesional teknologi informasi ini dia itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja ya. Namun di sisi lain mereka juga memiliki tanggung jawab yang etis untuk mendukung kebebasan berpendapat dan hak akses informasi bagi masyarakat. Nah, contohnya itu sekarang kan lagi marak-maraknya demo ya.
Nah, jadi contohnya kalau kita ingin menyampaikan kritik atau ingin menyampaikan demo terhadap suatu kebijakan, itu misalnya melalui media sosial ya. Nah, jika kritik tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ITE, maka dapat muncul perdebatan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan juga penegakan hukum. Nah, solusi terbaiknya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi ini dan juga tanggung jawab kita dalam berkomunikasi, yang artinya kebebasan pendapat ini tetap harus dihormati, tetap harus dihargai, tetap harus ditegakkan ya, nggak boleh ditekan gitu. Kita harus tetap memperbolehkan kebebasan berekspresi, apalagi di keadaan negara kita yang sekarang. Namun, kita juga tidak boleh menggunakan hal tersebut untuk menyebarkan hoaks, kemudian ujaran kebencian, fitnah, ataupun informasi yang merugikan orang lain. Nah, jadi kepatuhan kita terhadap Undang-Undang ITE ini dan kebebasan berekspresi itu harus sejalan seimbang agar tercipta ruang digital yang aman sekaligus demokratis. Apalagi negara kita kan negara demokrasi ya. Jadi harus tetap sejalan. Nah, kemudian adalah perbandingan regulasi digital. Nah, di sini kita akan membandingkan 3 negara dengan Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada Amerika Serikat. Nah, jadi karakteristik dari regulasi digitalnya Amerika Serikat itu yang pertama itu adalah kebebasan berekspresi tinggi. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki undang-undang ITE tunggal seperti Indonesia. Dan yang ketiga adalah banyak kasus yang diselesaikan secara perdata. Nah, jadi Amerika Serikat ini dia tidak memiliki satu undang-undang khusus seperti undang-undang ITE di Indonesia ya. Nah, untuk pengaturan aktivitas digitalnya itu dia dilakukan melalui berbagai undang-undang yang berbeda. Nah, negara ini itu dia sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi sehingga pemerintahnya itu memiliki keterbatasan dalam membatasi konten yang beredar di internet. Nah, untuk perbedaannya dengan Indonesia, yang pertama, kalau di Indonesia kan memiliki ada namanya ya Undang-Undang ITE itu sebagai regulasi khusus. Kalau di sana kan dia nggak ada ya, tidak ada regulasi tunggalnya. Kemudian Amerika Serikat ini dia lebih mengutamakan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, dia ini banyak kasus yang pencemaran nama baik begitu diselesaikan dia itu melalui jalur perdata. Nah, kemudian yang kedua ada Prancis. Nah, untuk Prancis sendiri dia ini berfokus pada perlindungan privasi dan data pribadi. Nah, Prancis sebagai anggota Uni Eropa dia menerapkan General Data Protection Regulation atau yang dikenal dengan GDPR ya, yang memberikan perlindungan kuat terhadap data pribadi warganya. Nah, perbedaan Prancis sendiri dengan Indonesia yang pertama, Prancis ini lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi. Kemudian sedangkan Indonesia lebih banyak mengatur aktivitas elektronik seperti transaksi digital dan pelanggaran di ruang cyber. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Cina atau Tiongkok ya. Nah, jadi Tiongkok ini dia itu eh, seperti yang kita tahu ya, dan ini kayaknya sudah menjadi rahasia umum bahwasannya Tiongkok ini dia itu mempunyai pengawasan internet yang sangat ketat. Nah, pemerintahnya memiliki kewenangan besar dalam mengawasi informasi yang beredar di ruang digital dan membatasi akses terhadap beberapa platform atau situs tertentu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan Indonesia, yang pertama, untuk pengawasan internet di Tiongkok ini, dia itu jauh lebih ketat. Sedangkan di Indonesia masih memberikan ruang yang lebih terbuka untuk masyarakatnya dalam mengakses informasi digital. Nah, untuk kesimpulannya,
Ketiga negara ini memiliki pendekatan yang berbeda, begitupun dengan Indonesia ya. Yang pertama, Amerika Serikat, dia tentu saja fokusnya pada kebebasan berekspresi. Kemudian, untuk Perancis, dia ini fokus pada perlindungan privasi dan data pribadi masyarakatnya. Kemudian Tiongkok, dia ini lebih fokus pada pengawasan dan keamanan informasi. Sedangkan Indonesia sendiri, ya, melalui Undang-Undang ITE atau ITE berusaha untuk menyeimbangkan ruang digital dan transaksi elektronik serta perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi itu sendiri. Nah, kemudian di sini adalah pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Jadi, salah satu pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan itu adalah menonton film yang memiliki hak cipta itu menggunakan website ilegal. Contohnya, website yang sering saya kunjungi adalah uh, layar kaca 21. Nah, di sini saya sering mengunduh film maupun anime untuk saya tonton. Nah, jadi ini merupakan salah satu tindakan ilegal yang tidak boleh dicontoh maupun diulangi ya teman-teman. Dan kayaknya bukan cuma saya deh, mahasiswa yang sering nonton uh, film di website ini. Nah, saya sadar kalau ini itu merupakan sebuah tindakan ilegal yang tidak boleh dilakukan ataupun diulangi. Dan saya juga akan berusaha untuk tidak lagi menggunakan website ini. Dan itu adalah kesalahan saya secara pribadi. Dan saya juga ingin memohon maaf untuk tindakan yang saya lakukan. Nah, jadi teman-teman, itu materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan kita kali ini. Jadi, pesan saya adalah kita harus bijak dalam bermedia digital, taat hukum, dan juga beretika. Saya Suci Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.